Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Royani, NPM 2019-21500-347. Di sini akan sedikit membahas tentang teori bahasa universal. Aliran rasionalisme memandang bahasa sebagai kemampuan manusiawi, yang artinya hanya dimiliki manusia. Dan ada beberapa ciri-ciri teori bahasa universal. Yang pertama, bahasa adalah kemampuan manusia yang diturunkan secara genetis. Itu artinya bahasa ada sejak ia lahir. Dan biasanya bahasanya yaitu bahasa induk, entah itu bahasa Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Yang kedua, belajar bahasa ditentukan oleh mekanisme biologis. Yang ketiga, bentuk tertinggi pada setiap bahasa manusia adalah fungsi tata bahasa universal. Yang keempat, setiap bahasa memiliki parameter yang latarnya dipelajari berdasarkan data linguistik. Yang kelima, ada bahasa inti yang sama dengan tata bahasa universal dan ada juga yang sebaliknya. Tata bahasa periferal yang mencakup unsur yang tidak sama dengan tata bahasa universal. Lalu yang keenam, tata bahasa inti biasanya lebih mudah dipahami. Tata bahasa universal itu sendiri tidak menyangkut atau memperoleh bahasa kedua. Akan tetapi beberapa peneliti bahasa kedua menggunakan prinsip-prinsip tata bahasa universal. Baik, saya Desi Imnatu dengan nomor NPM 210921500405. Untuk materi selanjutnya yaitu teori monitor. Menurut teori Carson itu ada 6 poin. Yang pertama, orang dewasa dapat mengembangkan kompetensi bahasa kedua melalui proses pemerolehan dan belajar. Yang kedua, pemerolehan sama dengan proses yang dialami anak-anak dalam menguasai bahasa ibunya. Yang ketiga, jika pemerolehan terjadi secara alamiah, urutan unsur-unsur gramatikal dapat diramalkan. Yang keempat, belajar berfungsi sebagai editor apa yang dihasilkan dan dapat menjadi monitor jika disertai kondisi yang memadai. Yang kelima, struktur baru dapat dikuasai bila ada masukan yang dapat dipahami. Yang keenam, pemerolehan akan terjadi jika ada motivasi serta konsep diri dan tidak ada kecemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurhayati, NPM 2019-215000415. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi mengenai teori kognitif. Teori kognitif menyatakan bahwa dalam belajar, pengembangan harus lebih berfokus pada keterampilan yang kompleks, bukan pada otomatisasi sub-keterampilannya. McLaughlin mengemukakan karakteristik teori kognitif menjadi 3. Yang pertama adalah psikologi kognitif, yaitu lebih menekankan proses mengetahui daripada merespon dan membahas studi tentang proses mental yang terjadi dalam pemerolehan dan penggunaan pengetahuan. Yang kedua adalah pendekatan kognitif, yaitu menekankan struktur atau organisasi mental. Yang ketiga adalah teori kognitif, yaitu memandang pelajar lebih sebagai seorang yang membentuk dan merancang daripada sekedar menerima rangsangan atau stimulus dari lingkungannya. Saya Saprida Yanti Batubara, NPM 2019-21500395. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang model holodinamik. Salah satu model bahasa pada tahun 80-an adalah holodinamik atau yang disingkat dengan HDM. Model ini merupakan sintetis antara ciri-ciri aliran behaviorisme dan kognitivisme. Namun, model ini menganggap aspek kepribadian sebagai komponen yang sangat penting dalam perilaku berbahasa. HDM mencakup 3 tingkat yang berurutan. Yang pertama, tingkat taktik, yang kedua, tingkat strategik, dan yang ketiga adalah ego dinamik.